Pemirsa, anak asuh Patrick Kluivert siap bertempur dengan kekuatan penuh di laga pembuka babak keempat kualifikasi Piala Dunia zona Asia dini hari nanti. Kehadiran oleh Romeni hingga Martin Paes tentu menjadi garda utama timnas Indonesia untuk menaklukkan Arab Saudi. Lantas mampukah skuad Garuda menundukkan Green Falcon di kandangnya sendiri dan meraih poin penuh? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Tommy Welly, Bung Toel. Selamat sore, Bung Toel. Selamat sore. Bung Toel, ya. Anda mengatakan bahwa ini adalah momentum krusial Indonesia untuk dapat melangkah maju ke Piala Dunia. Iya, posisi saat ini adalah posisi terdekat bagi Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia. Tinggal 2 pertandingan lagi, Arab dan Irak gitu loh. Jadi kalau kita bicara tentang tarik ke belakang sejarah, tahun 85 posisinya mirip. Posisinya mirip karena tinggal 2 lawan lagi, waktu itu Korea Selatan dan Jepang. Cuma kalah sama Korea Selatan tahun 85, jadi gagal ke Meksiko 86. Ya. Nah sekarang kita dihadapkan pada situasi yang sama, walaupun sistem kualifikasinya udah berbeda. Makanya ini adalah situasi krusial, pertandingan yang makanya disebut hidup mati, do or die, atau juga pertandingan yang dianggap final. Artinya pertandingan yang harus dimenangkan. Jadi ada 2 pertandingan final yang dihadapi Indonesia di Jeddah. Jadi nanti malam lawan Arab lalu lawan Irak. 12 Oktober. Kalau itu final berarti attitude sama gesturnya harus seperti gestur pertandingan final. Harus habis-habisan. Baik. Sekarang kita melihat ke skuad yang dibawa oleh Patrick Kluivert ada 29, kemudian yang nanti akan masuk ke daftar susunan pemain DSP ada 23. Iya. Oke, Anda melihatnya seperti apa kekuatan kita saat ini? Kalau secara materi, individu pemain, secara tim, taktikal, strategi, artinya secara teknis, sebetulnya akan menarik dan seru. Artinya peluangnya sama antara Arab Saudi yang sudah punya tradisi 6 kali ke Piala Dunia dengan kita saat ini. Jadi 50-50. Kalau saya memprediksi secara teknis di lapangan, kita hanya bicara bola, bicara taktik, bicara kualitas permainan, ini 50-50. Tapi di level seperti ini, di level pertandingan bola menentukan seperti ini bukan cuma soal teknik. Non teknis juga berperan. Makanya Arab jadi tuan rumah, Qatar jadi tuan rumah ronde 4. Makanya wasitnya Kuwait. Oke, ini non teknis ya? Iya, makanya surat protes PSSI diabaikan, kan tetap wasit Kuwait kan? Karena ini kan sebetulnya nggak lazim secara norma pertandingan yang krusial seperti ini. Lawan Arab, Asia Barat, Indonesia, Asia Tenggara, wasit dari Asia Barat pula. Kenapa nggak dari China, Korea, Jepang, Asia Timur, atau Uzbekistan, Asia Tengah, atau Australia misalnya? Dan menurut Anda dampaknya sangat besar ketika Ahmed Ali ini dari Kuwait? Iya, sorotannya kan fairness-nya atau netralitasnya. Nah itu yang kita khawatirkan. Jadi persoalannya adalah semoga pertandingan dalam koridor fairness, fair play. Tapi kan ini yang punya ambisi motivasi kan semua punya. Bukan cuma Indonesia yang pengen menang. Arab, Irak pun sama. Dan dia, mohon maaf, dalam konteks sepak bola dunia, investasinya udah besar-besaran. Bahkan dia kan sponsor bagi FIFA. Aramco 100 juta US dollar per tahun. Piala Dunia antar klub yang beberapa waktu lalu di awal tahun lalu, di pertengahan tahun lalu di Amerika. Hak siarnya juga Arab yang beli 16,2 triliun. Itu yang kan orang berpikir kok FIFA nggak itu AFC gitu. Konstelasi politiknya kelas atas gitu loh. Makanya apalagi kalau kita ingat bulan Juli, Sepp Blatter mantan presiden FIFA pernah bilang tuh, pernyataannya sangat keras, tegas, bahwa kita sudah kehilangan sepak bola dan sudah diserahkan ke Arab Saudi. Karena kekuatan finansialnya gitu loh. Itu berbicara faktor non teknis. Tapi ketika kita melihat 2 pertandingan ke belakang, 1 kali seri dengan Indonesia, kemudian di Jakarta kita menang dari Arab Saudi. Ini Arab pasti punya rasa penasaran yang besar kan untuk mengalahkan Indonesia. Penasaran dan boleh jadi ketar-ketir. Makanya ketika mereka tertinggal dari ronde 3 lalu ronde 4, saya lihat dia punya kengototan untuk jadi tuan rumah. Nah, ini yang bahayanya di sini. Kalau soal teknis bolanya, sekali lagi saya bilang materi kita, kekuatan tim kita akan seru. Punya peluang untuk menang pun punya. Tapi kan nggak sepolos itu. Pertandingan bola di level ini nggak sepolos yang nanti akan kita lihat cuma di lapangan. Contoh di CONMEBOL Amerika Latin. Pertandingan terakhir Bolivia lawan Brazil. Kan kalah Brazil 1-0. Gol Bolivianya dari penalti. Lalu Carlo Ancelotti, pelatih baru Brasil, bilang kita kalah dari
wasit, kita kalah dari polisi, kita kalah dari bellboy, pemungut bola. Karena tiap kali berhasil menyerang berbahaya, ada bola masuk ke lapangan gitu loh. Nah, jadi bisa sekotor itulah gitu loh di level seperti ini. Ya, itu di level non teknis tadi ya. Ya. Nah sekarang ketika kita berbicara soal gaya kepelatihan, ya. 2 kali satu Indonesia menang, kemudian satu seri ini adalah di eranya STY. Ya. Nah sekarang kita beralih ke eranya Patrick Kluivert. Ya. Dengan pemain yang mumpuni ini, apa yang harus dilakukan seorang Patrick Kluivert sebagai pelatih? Jadi yang penting adalah principle of play-nya gitu loh. Kan sering kali yang beredar sekarang, apakah 3 back, apakah 4 back. Sebetulnya bukan persoalan. Yang penting principle of play-nya. Bisa nggak punya keseimbangan yang bagus dalam struktur permainan. Struktur permainan itu apa sih? Defense, transition, attacking. Attacking, transition, defense. Sekarang balik. Kalau ini pertandingan final, maka target goalnya apa? Harus menang. Karena kalaupun draw, itu kan target minimal draw. Tapi kalau ini kita anggap pertandingan 2 final yang harus kita habis-habisan supaya mimpi bisa ke Piala Dunia sampai, kan harus menang. Tapi principle of play yang digunakan oleh Kluivert sendiri menurut Anda seperti apa? Apakah jelas atau tidak? Menurut saya sangat jelas. Misalnya ukurannya adalah waktu September kemarin, uji coba terakhir FIFA Matchday lawan Taiwan dan Lebanon, terutama lawan Lebanon lah di Surabaya. Itu kan kelihatan beberapa perubahan, beberapa cara bermain yang coba akan diterapkan. Karena begini, misalnya Oho pelatih tim nasional, Oktober ini pertandingan sepenting ini. Maka September kemarin adalah bagian dari Oho untuk mematangkan tim kan. Termasuk taktikal strategi yang akan dipakai. Jadi saya menduga formasinya kurang lebih seperti yang akan dimainkan waktu lawan Lebanon. Kurang lebih. Akan ada beberapa perubahan 1 atau 2 posisi lah. Baik, ini kita berbicara dari lini per lini. Di penjaga gawang, apakah Martin Paes yang akan diturunkan atau ada nama Hernando Ari, kemudian ada satu lagi? Nadio, baik. Ya, yang pertama kita kerugian besar kehilangan Emil Audero. Penggantinya adalah Martin Paes, Hernando Ari. Kan tadinya dipanggil 3 kiper kan? Odero, Martin Paes, Hernando Ari. Kalau secara ranking kan begitu. Berarti kalau sekarang misalnya nggak ada Odero, Martin Paes yang masuk. Saya nggak tahu seberapa fit Martin Paes per hari ini atau menjelang pertandingan. Nah sekarang kalaupun dia tidak fit, maka ada Hernando Ari dan Nadio. Kalau ditanya ke saya, mana yang akan lebih diturunkan antara di luar Martin Paes? Hernando atau Nadio? Saya pikir Hernando. Karena? Walaupun dua-duanya sama-sama udah lama tidak berada di bawah Mister Gawang Indonesia. Apalagi di pertandingan sepenting ini. Tapi di klub ya? Di klub main, tapi di tim nasional Hernando terakhir Maret 2024 waktu lawan Vietnam. Nadio lebih lama lagi, November 2023 waktu lawan Irak. Nah, itu waktu kalah 1-5. Jadi kecenderungannya saya pilih Martin Paes, penjaga gawang. Baik, untuk di belakang, di posisi back? Di belakang saya menduga pakai 4 back. Di back kanan Jakob Sayuri. Center backnya Kevin Dick dengan Zai Izes. Back kirinya karena punya amunisi Dinjem maupun Calvin Verdong, dalam konteks memaksimalkan pemain yang dimiliki, Dinjem back kiri. Calvin Verdong gelandang bertahan bareng Joy Pelupesi. Gelandang menyerangnya atau pemain yang biasa disebut nomor 10. Kambuaya? Pemain, saya arahnya di situ Kambuaya. Bisa gantian dengan Tom Haye. Depannya 3. Saya menduga Beckham, Mauro Gilstra dan Miliano Jonathan. Baik. Lalu nama Ole Romeni? Ole Romeni memang pulih, punya motivasi besar untuk bertanding. Tapi persoalan dia adalah level kompetitif karena nggak main di kompetisi. Jadi bicara tentang level kompetitif, tentang intensity game, tentang intensitas permainan yang dia lack of itu kan karena nggak main. Dia akan tetap masuk dalam DSP, akan menjadi salah satu opsi buat pelatih. Tapi dugaan saya sebagai pemain pengganti. Bisa 20 menit, bisa 15 menit, dengan harapan Ole bisa memberikan kontribusi besar. Ini kekuatan yang Anda sebutkan tadi adalah skuad yang sangat ideal. Tapi kita juga berbicara skuad dari Arab Saudi sendiri. Kalau lihat Arab perkembangannya, sejak kalah oleh kita 0-2 di GBK November 2024, mereka juga progres. Uji coba mereka luar biasa, turnamen yang diikuti luar biasa. Desember mereka lawan Trinidad Tobago. Mei 2025 lawan Jordania menang. Kemarin terakhir uji cobanya North Makedonia menang, Republik Ceko 1-1.
Dulu Piala Gold Cup Amerika dia ikut. Lawannya Amerika, Meksiko. Kalah memang sama Amerika 0-1 sama Meksiko 0-2. Tapi paling enggak pertandingan-pertandingan itu mematangkan tim Arab. Jadi kita nggak bisa bahwa satu-satu menang sama Arab bagus di era sebelumnya, tapi kita sepak bola nggak berhenti di situ. Dia berkembang. Maka kita harus mewaspadai progres itu. Sama seperti Arab mewaspadai progres kita. Makanya saya bilang, kalau bicara teknis, kita mengabaikan hal-hal di luar itu, saya menganggap 50-50 peluang kita. Tapi non-teknis tadi juga punya andil yang besar. Non-teknis yang bikin ketar-ketir ini. Semoga wasit Kuwait nggak aneh-aneh, semoga bisa tetap dalam koridor fair play. Baik, tapi kalau tebak-tebakan skor untuk menutup seperti biasa pembicaraan soal bola? Normatif pasti berpikir draw atau kalau kalah 0-1, kalau menang 1-0, tapi saya mau condong ke pilihan yang ekstrim. Apa tuh? Pilihannya Indonesia menang, kalau nggak 2-1, 3-1. 2-1 dan 3-1. Kita akan lihat malam ini dari hasil analisis Anda terhadap skuad kita dan juga skuad Arab. Terima kasih Bung Toel atas informasinya. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.